Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo. Dan oleh media, geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya ke Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti, karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah, ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis, unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang yang selalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip aja gitu ya. Berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya di seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot humor politik begitu.
Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini akun @bong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi ini, tapi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit _2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Haryanto AN menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku, bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama. Ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan Nek Bong Nek itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita di dari 2 jam yang lalu dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipa, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga memang kalau Listio Sigit ini karirnya tidak bisa lepas dari campur tangan Jokowi dan karena itu dia disebut sebagai kroni Jokowi. Dia ini berkenalan dengan Jokowi masih menjadi Kapolres Solo, kemudian jadi ajudan Pak Jokowi dan terus menjadi Kapolda Banten dan seterusnya, kemudian akhirnya dia jadi Kapolri setelah sebelumnya dia menjadi Kabar Eskrim ya. Selama Sigit ini masih jadi Kapolri ya publik merasa pesimis lah. Pemirsa Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD benarkan klarifikasi UGM terkait menyerahkan ijazah asli pada Joko Widodo. Mahfud menyebut segala hal yang berkaitan dengan ijazah Jokowi bukan lagi tanggung jawab UGM, melainkan harus dibuktikan di pengadilan. Polemik keraslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Rektor UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah menyerahkan ijazah asli Fakultas Kehutanan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD pun menyebut langkah UGM ini sudah benar. Pernyataan butir 7 dari 9 butir. Menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa, Pak? Untuk melemparkan itu ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengakui ini mengeluarkan gitu. Lalu pengadilan silakan pengadilan. Menurut saya ini tepat sekali karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM. Kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak itu urusan Jokowi. Nah, itu. Sebelumnya pada 28 November lalu, Rektor UGM Ova Emilia kembali merilis 9 poin terkait ijazah Jokowi. Dalam poin 7-nya Ova menegaskan, segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah tersebut kini menjadi urusan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Jokowi. Joko Widodo telah menerima. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan tanggapan dari para netizen di mana isi video sebelumnya. Final keputusan Prabowo mengedarkan surat pemecatan Listio Sigit, jagoan Jokowi akhirnya tumbang. Nah, teman-teman, dari isi video tersebut ada banyak para netizen yang bertanggapan yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu mari saya membacakan komentar, mulai dari komentar yang pertama dari Satwar mengatakan memalukan bila tidak mampu mencopot Kapolri dan mengadili Jokowi, mundur malu-maluin saja. Benar itu Pak Presiden, itu ijazah palsu, ada yang dikriminalisasi. MBG nggak jelas, perlu ditindak. Mampus, berani nggak sih omon-omon copot Kapolri dan pecat Gibran. Nah, selanjutnya, tapi jangan hanya omon-omon kalau memang Bapak berasa malu.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang takwa dan sabar. Indonesia menjadi negara yang kuat dan Indonesia menjadi negara yang kuat dan maju. Buktikan Pak, jangan omon-omon saja. Tolong jangan cuman omon-omon. Banyak yang patut dicopot tapi malah diberi penghargaan omong kosong. Kami mau bukti pencopotan Kapolri Listio Sigit, tidak omon-omon. Omon-omon aja nggak ada buktinya sampai hari ini, nggak berani copot Listio Sigit. Kalau menteri dan pejabat setara atau di bawah menteri yang korupsi, bagaimana juga dengan omon-omonnya? Secepatnya itu lebih baik biar hukum lebih adil. Selanjutnya, kalau omongannya kalau dilaksanakan itu bagus, jadi tegas dan benar. Cuma bisa pidato aja, buktikan tindakan tegasnya. Tenang, terlalu lambat tindakan Prabowo membasmi penyakit negara. Semoga bukan cuma omon-omon doang. Lebih baik mempertahankan Prabowo daripada mengangkat Gibran jadi presiden. Harus dukung Prabowo. Buktikan Prabowo dan dipecat ganti Kapolrinya. Jangan menunggu masa pensiun, bahaya bisa dikudeta. Begitulah manusia itu bisanya, kalau bacotnya lantang kerjanya lembek. Apa ia keluk berani? Terlambat, coba dari dulu, nggak ribet terus. Apakah pelayanan publik kantor polisi masih bayar parkir? Ikutlah pelayanan polisi semua bayar. Korupsi polisi sudah rendah, tidak dipercaya rakyat, bukan mereformasi diri, justru cenderung mengolah MBG dan koperasi. Seharusnya mengawasi. Pokoknya pejabat yang tinggalnya Jokowi ganti semua. Nah, tiba-tiba Letkol Teddy tersayang naik pangkat lagi menjadi Kolonel Teddy. The best omon-omon. Apa kabar wamen yang melapor ke Jokowi? Apa Bapak tidak menerima laporan? Apapun yang penting mantan Republik 7 dan koleganya diadili. Permasalahannya banyak karena yang melelahkan hukum jalannya pemerintahan dan gunakan pejabat kementerian, orang yang berlatar pendidikan, dan akhirnya copot Kapolri. Prabowo jangan manut atau jangan jadi boneka Jokowi. Nah, kemudian latar belakang dan kecurangan Prabowo masyarakat tahu. Pak bikin SIM aja masih banyak calon, apa susah? Nggak sesuai pidato Bapak. Paling drakor saja, seolah-olah tegas, marah tetapi lain di hatinya. Semoga kita lihat lain di hatinya. Politik amburadul, pidato berapi-api tapi faktanya nol, tong kosong nyaring bunyinya. Copot Kapolri karena masyarakat menilai punya kepentingan yang melindungi ijazah palsu Jokowi, karena sampai sekarang belum ada kejelasan ijazah Jokowi palsu apa asli. Kemudian dari Edi Pati mengatakan setiap kepala. Nah teman-teman, pemerintahan diuleg-uleg hanya masalah Kapolri dan ijazah Jokowi saja. Bagaimana kok nggak diselesaikan? Inilah yang membuat pemerintahan Prabowo Subianto semakin membuat tidak baik. Jadi rakyat kecil berani nyinyir dan tidak baik-baik saja. Apakah bisa dipercaya janjinya Prabowo ini? Tunjukkan dan buktikan janji-janjimu Prabowo. Jangan cuma menggonggong mengebu-ngebu seperti ngumbar janji, dan buktikan janji-janjimu bahwa mati hidupmu hanya cuma untuk bangsa dan negara. Jangan cuma omon-omon belakang kalau hidup dan matinya ingin mulia dunia akhiratmu Prabowo. Nyaring memang bunyi tong kosong, nyatanya nggak ada action alias gertak sambal nih omon-omonnya. Pecat saja brengsek, nggak usah dikasih jabatan, malah harus diadili dengan berbagai macam kasus. Bosan dengar pencopotan Kapolri, mulut terus macan omong gede ngomong Prabowo. Nah, tindakannya selalu terlambat, banyak pidato dan omon-omonnya, jadi kerjanya lambat. Harusnya Prabowo jangan hanya menunggu laporan dari orang-orang dekat, kepercayaannya terjun sendiri, karena rupanya memang sengaja ditutup-tutupi biar masyarakat marah dan memprotes mengkritik Prabowo sehingga dilengsarkan lalu diganti Gibran. Prabowo tidak sadar kalau di sekitarnya itu loyalis Jokowi sengaja mengacaukan pemerintahan Jokowi, dan yang sangat diselesaikan, Prabowo lebih membela Jokowi daripada mementingkan kebutuhan rakyat. Kapolrinya saja nggak mau ganti padahal kerjanya sudah sangat buruk bagi masyarakat, juga menteri-menteri titipan Jokowi. Prabowo tidak tegas dan terlalu lambat cara berpikirnya, rakyat kecewa.
Nah, ngomongnya hanya omong-omong gak tegas, hari ini bilangnya dicopot, besok masih dinas kayak orang kawin aja bilang copot tapi masih ngecap aja disebut omong marah. Hanya ngomong di podium, sudahlah Prabowo orang yang jeli, sudah tidak percaya yang dengan ocehan Anda. Anda hanya mementingkan kelanggengan kekuasaan. Anda ingat semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa nggak mau nyetop, nggak butuh MBG BPJS yang rakyat butuhkan, bukan MBG, tapi Bapak masih ngeyel nggak mau nyetop. Jujur aja setiap denger Pak Prabowo kok geli gitu ya. Nah teman-teman, dari Caniako mengatakan judul dan konten gak nyambung. Mana mungkin Prabowo punya nyali pecah si Listio. Listio itu titipan si Jokowi, malah si Prabowo yang ditebang oleh Jokowi. Nah teman-teman, itu adalah tanggapan dari para netizen dengan video sebelumnya. Jika memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat.